Melihat bahwa pacaran tidak membuahkan hasil, bola mata bola itu tergelincir, dan segera menatap kembali ke Xiaoyan. Penampilan yang menyedihkan segera berubah menjadi warna yang tegas, bibirnya cemberut, kepalanya sedikit terangkat. Artinya jelas. Ia memberitahu Xiaoyan, bahkan jika Anda tidak berjanji, saya tidak akan berjanji kepada Anda, si kecil ini. Xiaoyan tidak bisa berkata apa-apa, dan semua orang tidak bisa berkata apa-apa. Si kecil ini sangat psikis. Xiaoyan berpura-pura sangat tidak berdaya, dan berkata dengan nada dinegosiasikan, jadi, bukan tidak mungkin bagi saya untuk terus memberi Anda ramuan setelah bintang 5 Anda, tetapi kami harus pergi keluar dan membantu Anda seperti saat ini mencari herbal harta karun. Mata Bol berkedip, dan itu sepertinya berharga. Semua orang melihat bola dengan penuh minat, dan ingin melihat bagaimana bola itu diculik oleh Xiaoyan. Melihat bola berdetak, tapi dia masih sedikit ragu-ragu. Xiaoyan memukul besi ketika dia panas dan berpura-pura dalam kerugian besar. Dia menyesal, lupakan saja, aku menemukan bahwa aku dalam kerugian besar. Anda memurnikan elisir, tahukah Anda bahwa saya adalah seorang apoteker pemurnian senior? Apoteker pemurnian senior membantu orang untuk memurnikan elisir sekali dan harganya sangat mahal. Siapa tahu jika Anda dapat membantu saya menemukan ramuan obat harta. Jangan lakukan itu, kamu tidak mengatakan apa-apa kepadaku. Melihat penyesalan Xiaoyan, mata Qiu bengkak, giginya menyeringai, dan dia mengangguk terburu-buru. Hah! Tidak salah menyebut Anda pembohong. King Muer tidak bisa membantu tetapi menyesap Xiaoyan di dalam hatinya, tetapi mulutnya sangat kooperatif. Teguran, Xiaoyan, bagaimana Anda bisa seperti ini? Apa yang baru saja kamu katakan? Ini? Xiaoyan Qiang menolak untuk membiarkan dirinya tertawa. Bukan, Muer, jika itu membantuku menemukan beberapa ramuan umum, bukankah aku akan kehilangan keluargaku? Aku tidak bisa membantu tertawa segera ketika aku melihat King Muer, dan dia berkata dengan cepat, oke, mari kita kalah. Jika kamu melihat wajahmu, aku hampir tidak bisa menyetujuinya. Qiu tertawa, King Muer juga tertawa, semua orang tertawa, Xiaoyan bahkan tertawa seperti rubah. Bahkan, sejak Gunung Qilin dari cincin kelima, bola tidak menunjukkan bakat luar biasa untuk menemukan obat yang disayangi. Xiaoyan sedang memikirkan metode apa yang digunakan untuk membawa bola kembali, karena King Muer sangat menyukai bola. Anak saya menyukainya. Mengapa dia tidak berperasaan? Setelah berhasil merayu bola, kerumunan menyapu ngarai sempit di bawah kepemimpinan Xiaoyan dan terbang ke tempat cahaya berwarna-warni. Melihat ke depan, ada danau seperti cermin langsung di depannya, seperti zamrud besar bertatahkan di pegunungan, dan kabut biru yang tersisa mengapung di danau. Seolah-olah lapisan tipis kain kafan di danau benang hijau, di ujung danau, ada secercah cahaya menjulang dari langit, yang terlihat indah dan misterius. Wow! Sangat cantik, ini sangat indah. Itu hanya negeri ajaib. King Muer dan Ziying tidak bisa menahan diri untuk berseru. Bola melompat dan menyapu ke arah danau. Semua orang juga bergerak, mencoba untuk berbaur dengan negeri ajaib ini. Lambat. Xiaoyan mengerutkan kening dan buru-buru mengingatkan, hati-hati, tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Kata-kata Xiaoyan megah, dan semua orang berhenti segera. King Muer juga melemparkan cambuk panjang dan menggulirkan bola ke belakang, gelisah bahwa bola itu mengerang. Ziying memandangi danau yang tenang dan bertanya, Xiao, apakah Anda melihat ada bahaya di danau ini? Xiaoyan menjawab sederhana, tidak. Namun, karena ini saya merasa tidak pantas. Tidakkah kamu mengetahui bahwa gelombang 2 sebelumnya menghalangi kita untuk mendekat ke sini? Namun, ini adalah tampilan yang tenang dan bebas bahaya. Bahkan tidak ada bayangan Warcraft dalam beberapa mil. Bukankah menurut Anda itu aneh? Oh, sungguh aneh mendengar Xiao mengatakan ini. Nan Erming berkata, Xiao, apa yang bisa kamu temukan tentang kekuatan jiwamu? Kekuatan jiwa tidak bisa menembus danau itu. Jawaban Xiaoyan membuat suasana tenang.
King Muir memandang bola yang dia pegang di tangannya dan masih ingin melompat keluar, dan menundukkan kepalanya dan berbisik, "Bola, apakah ada bahaya di atas danau, guru-guru?" King Muir mengangkat kepalanya dan berkata kepada orang banyak, "Bola tidak mengatakan, ia hanya mengatakan ingin pergi ke danau dan berendam. Tapi ada lebih banyak tekad di matanya. Saya pikir jika bola berani pergi ke danau, dapatkah itu menunjukkan bahwa tidak ada bahaya di danau? Selain itu, bahkan jika ada bahaya, karena kita ada di sini, bagaimana kita bisa menerobos?" Setelah mendengarkan kata-kata King Muir, hati Xiao Yan santai, dan dia mengangguk dengan penuh simpati, berkata, "Muir benar. Bola akrab di sini, dan jika danau itu benar-benar berbahaya, setidaknya itu harus mengingatkan kita. Mari kita maju dan melihat. Saya benar-benar ingin tahu rahasia apa yang dimiliki danau ini, yang dapat melindungi jiwa saya." Segera setelah semua orang datang ke danau, tampaknya ada energi yang tidak dapat dijelaskan mengalir keluar dari danau seperti cermin. Air danau biru beriak, dan seluruh danau tampak bangun dari tidur lelap. Melihat danau yang berkilauan, merasakan angin sepoi-sepoi, semua orang merasa bahwa semua kelelahan hilang, dan ada perasaan syutai yang tak terlukiskan. Masih tidak merasakan bahaya sedikit pun, hati Xiao Yan yang menggantung akhirnya jatuh dan tersenyum. "Mungkin aku terlalu banyak berpikir." Bola semakin bersemangat pada saat ini, berjuang mati-matian untuk melompat keluar dari lengan King Muir. Tetapi King Muir masih memiliki beberapa kekhawatiran. Dia menahannya dan mundur matanya dan memarahi bola. "Mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah ada bayi yang Anda sukai di danau?" Pembicaranya tidak disengaja dan pendengarnya penuh perhatian. Xiao Yan memperhatikan bola dengan saksama untuk sementara waktu dan terkejut. "Muir, mungkin benar-benar ada harta di danau." Ketika Anda melihat bola, matanya belum meninggalkan danau, dan matanya cerah, sepertinya ia ingin bergegas ke danau. "Benarkah?" King Muir mengerutkan kening. Tapi begitu warna kegembiraan mulai naik, kilatan kewaspadaan muncul di matanya, karena dia mendengar suara samar datang dari ujung danau, seolah-olah seseorang bernyanyi dengan nada misterius. Semua orang mendengarnya. Xiao Yan mengingatkan semua orang untuk berhati-hati dan menonton satu persatu. Ketika suara nyanyian dari kejauhan perlahan-lahan menjadi jernih, aroma aneh muncul dari danau, manis, berminyak, dan nyaman untuk dibaui, memberikan godaan yang sangat manis, yang membuat saya ingin memperdalam hirup. Tetapi semua orang buru-buru menahan napas dan mundur beberapa langkah, sama seperti musuh. Bola itu sangat menyenangkan. Hidung kecil itu mengendus-endus dengan liar, ekspresi yang sangat mabuk. Pada awalnya, permukaan danau adalah angin sepoi-sepoi. Saat fluktuasi energi di danau semakin intensif, angin menjadi lebih kuat, meniup kabucian yang menutupi permukaan danau, memperlihatkan daun teratai besar di danau. Berayun dari satu sisi ke sisi lain di bawah hembusan angin, tetesan air kristal kecil menyembur. Pada saat ini, suara nyanyian yang dalam tiba-tiba menjadi keras, dan banyak tetesan air terbang dari daun teratai secara aneh menyatu dari semua sisi ke udara danau, di mana ia dengan cepat mengembun menjadi batu kristal besar, jernih dan transparan ditangguhkan di tengah danau. Segera setelah itu, seberkas cahaya kuning dan emas meledak tiba-tiba di jantung danau, terbenam dalam batu kristal besar. Nyanyian berhenti tiba-tiba, angin di danau berhenti, dan danau tenang lagi, seolah-olah tidak ada yang terjadi, hanya aromanya tetap sama. Tetapi batu kristal besar itu tidak lagi jernih dan tembus cahaya, dan aliran udara kuning samar terus-menerus jatuh pada intinya, yang sangat ajaib. Apakah ini? Semua orang menatap batu kristal besar di tengah danau. Bola menghantam keluar dari lengan King Muir ketika semua orang terganggu, dan menjatuhkan ke danau. "Bola!" King Muir berseru, tetapi bola itu menampar di danau dengan kakinya menampar di bagian belakang danau, dan itulah betapa nyamannya itu. Xiao Yan memandang bola di danau dengan nyaman, sepertinya tidak ada bahaya apa yang terjadi sekarang. Dia bernapas dan meneruskan ke King Muir. "Bisakah Anda bertanya apa yang terjadi dengan bola tadi?" "Ya, tanyakan bolanya." King Muir segera bertanya tentang bola. "Guru Gum, Gum Gum,
Saat bola menjawab King Muer, dia mengulurkan tangannya untuk menyambut semua orang untuk memasuki air. Ekspresi King Muer juga berubah dari satu kejutan ke kejutan lainnya, dan dia bernafas dan menceritakan kepada semua orang. QQ mengatakan bahwa tempat ini adalah inti dari reruntuhan kuno. Itu disebut Kwehu Yangling Lake. Air danau dapat memadamkan tubuh dan keharumannya dapat menyehatkan jiwa. Adalah keuntungan yang diberikan orang-orang yang membangun di sini kepada kaisar yang masuk ke sini. Ya Tuhan, ada danau spiritual seperti itu. Ayo masuk ke air. Segera setelah air di danau dapat memadamkan tubuh dan menyehatkan roh, Xiao Shan berteriak dan berteriak sebelum pergi ke air. Lambat. Xiao Yan menghentikan Xiao Xiao, dan kemudian memerintahkan King Muer, Anda bertanya pada bola, mengapa tidak mengatakannya sebelumnya? Memang, sebelum memintanya untuk tidak mengatakan, sekarang bahwa telah mencapai danau, itu harus mengatakan bahwa pasti ada alasan. Kali ini tanpa menunggu King Muer bertanya, bola di danau itu sendiri, Gu gemuruh, tanah, berkata, tanpa henti. King Muer dengan cepat menerjemahkan, katanya, kita tidak bisa bicara tanpa pergi ke danau. Jika kita tidak berjalan ke danau, itu berarti bahwa kita belum mengalahkan Warcraft Guardian di sini. Energi dari badan pendinginan di danau tidak akan diaktifkan, dan aroma roh bergizi tidak akan muncul. Oh, ini adalah cara yang baik untuk membangun kaisar kuno di sini. Pastilah Kaisar Jiuxing, dan bukan Kaisar Jiuxing biasa. Pergi, masuk ke dalam air, dan padamkan tubuh dan jiwa Anda. Ketika keraguan itu hilang, Xiao Yan menyambut mereka, dan semua orang melompat ke danau. Direndam dalam air danau dengan aura langit dan bumi yang kaya, merasakan energi lembut menembus ke anggota tubuh dan tulang melalui kulit, semua orang merasa bahwa tulang dan otot mereka perlahan-lahan diubah. Dan pada saat yang sama, aroma manis yang menyebar-menyebar melalui nafas, memasuki lautan pengetahuan semua orang, berlama-lama di lautan pengetahuan untuk memberi makan kekuatan jiwa mereka. Sungguh dewa yang hebat. Xiao Yancheng, besar, tersebar di danau, mengerang dengan nyaman. Tetapi dia segera menemukan bahwa efek pendinginan air danau jelas lebih rendah daripada Xiu Shendan, dan hanya pemeliharaan jiwa oleh aroma yang membuatnya puas. Jarang memiliki kesempatan untuk memelihara kekuatan jiwa. Jika Anda dapat sepenuhnya memelihara kekuatan jiwa di sini untuk waktu yang lama, meskipun ranah kekuatan jiwa tidak akan segera naik, itu akan sangat meningkatkan penanaman dan promosi kekuatan jiwa. Bantuan dia tidak bisa berhenti bertanya pada bola dengan lembut, berapa lama aroma yang menyehatkan jiwa akan bertahan lama, Bu? Bola kecil menepuk perut bengkak dan menjawab dengan santai, hanya 7 hari? Setelah mendengarkan terjemahan King Muer, Xiao Yan dan semua orang sedikit kecewa. Tampaknya melihat kekecewaan dan ketidakpuasan samar dari kerumunan, bola berguling dan memutar matanya, dan bergumam kepada King Muer lagi. King Muer penuh penyesalan dan berkata, bola berkata, jangan mengeluh, cepat-cepat menyerap energi dan menghirup aroma. Energi dan aroma yang dapat memadamkan tubuh di danau hanya dapat dipertahankan selama 7 hari sekaligus. Itu akan hilang, saya khawatir itu akan mengembun energi dan keharuman milenium mendatang. Kalau begitu, luangkan waktu untuk menghirup aroma sebanyak mungkin. Ya, satu lagi nafas adalah satu. Keluhan King Muer membuat semua orang segera mempercepat napas dan dengan panik menyerap aroma itu. Long Ye adalah yang paling dibesar-besarkan, dia benar-benar ternyata tubuh nyata Jiu Xuanjin Thunder Dragon 100 kaki panjang. Paruh naga besar, yang itu, setidaknya lusinan orang. Xiao Yan masih tidak puas dan merasa bahwa Kaisar Jiuxing kuno yang membangun tempat ini agak pelit. Dia berbaring telentang di danau dan memandangi batu kristal besar yang tergantung di tengah danau dari kejauhan. Dia pikir itu untuk menjaga energi dan aroma di danau. Ketika saya memandangnya, tiba-tiba saya ingat ada aroma sebelum tetesan air mengembun dari batu kristal ini. Dia tidak bisa membantu tetapi bangkit dan bertanya pada bola, apa yang dilakukan batu kristal itu? Sudut bola tergeletak malas di permukaan. Bola melayang senyum licik seperti senyum yang tidak tersenyum, mengangkat kaki kecilnya, jari-jari kakinya mengangguk ke arah batu kristal, dan mengarahkan matanya ke Xiao Yan untuk penyelidikan, yang berarti bertanya,
Anda bertanya? Kemudian ucapkan beberapa kata dengan ekspresi tidak setuju. King Muer tiba-tiba bangkit dari air dan bertanya pada bola dengan terkejut, benarkah? King Muer, yang basah dengan pakaian, berdiri di danau, sosoknya yang anggun sangat indah dan berembos, membuat orang berpikir tentang hal itu. Tetapi pada saat ini, Xiao Yan tidak punya niat untuk mengagumi keindahan King Muer, yang tidak pernah dia hargai, dan dia bertanya dengan cepat, apa kata bola? King Muer berkata dengan gembira, QQ mengatakan bahwa batu kristal adalah pusat untuk memasuki istana kuno kaisar. Semua orang mendengar kegembiraan, semua berteriak dari air. Ling Su berdiri di permukaan danau, menatap batu kristal dengan cahaya keemasan. Rumah Kaisar Bintang 9 kuno harus memiliki banyak harta. Xiao Yan melihat ke belakang dan bertanya bola dengan marah, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? QQ menatap, dan mengeluarkan amarah, menggerutu, dengan keras. King Muer berkata, katanya kamu tidak memintanya. Hah? Kau bajingan kecil, lihat bagaimana aku mengemasmu di masa depan. Gigi Xiao Yan gatal, cepat, bagaimana Anda menggunakan batu kristal itu? Bola takut dengan tampilan Xiao Yan. Belum pernah melihat Xiao Yan marah. Berpegangan dekat dengan King Muer, dia berbisik pada King Muer untuk sementara waktu. King Muer memegang bola di tangannya dengan penuh kasih, dan kemudian memiringkan kepalanya dan berkata kepada Xiao Yan, bola berkata, lakukan apapun yang kami bisa untuk menghancurkan batu kristal. Bol juga mengatakan bahwa jika kita dapat menghancurkan batu kristal, akan ada peluang besar, tetapi tidak bisa mengungkapkan terlalu banyak. Saya ingin melihat semua orang bertepuk tangan dan dengan cepat menambahkan, Anda dapat mengambil gambar Anda setelah 7 hari. Selama energi dari tubuh yang mengeras dan aroma roh bergizi tidak menghilang, kami tidak dapat menghancurkan batu kristal dengan kekuatan kami. Saya belajar bahwa saya bisa melakukannya setelah 7 hari. Semua orang berkumpul dan membenamkan diri di danau, dan terus menerima tubuh pendinginan dan aroma danau. 7 hari berlalu dalam sekejap mata, aroma manis itu perlahan memudar, dan danau dipulihkan ke kesunyian yang penuh gejolak. Ling Sui berdiri di sekitar batu kristal besar di tengah danau dan sangat bersemangat. Xiao Shan bertanya, siapa yang mencoba pertama kali? Melihat Xiao Shan bertanya kepada orang lain, sebenarnya, dia tidak bisa menunggu. Xiao Yan tertawa, lalu coba dulu. Kemudian didesak, jangan gunakan semua kekuatan Anda pada awalnya, setelah semua, kami tidak tahu sama sekali, dan jika itu bisa melambung, itu akan merepotkan. Baiklah, mari kita coba dengan 5 poin. Xiao Shan mengangguk, semangat juangnya dengan cepat beredar di seluruh tubuhnya melompat, dan tangan kanannya menghantam batu kristal dengan keras. Namun, permukaan batu kristal yang tampak keras itu ditutupi dengan gelombang kuning pucat, dan riak menyebar di sekitar, benar-benar menghilangkan serangan Xiao Shan. Xiao Shan terkejut, apa yang terjadi? Bukankah itu batu kristal? Bagaimana rasanya berada di atas air? Wajah Xiao Yan juga sedikit berubah. Sepertinya kristal, mungkin bukan kristal. Ada semua jenis batu aneh di langit. Selain itu, batu kristal ini pada awalnya dibentuk oleh kondensasi tetesan air. Pada intinya, ada arus udara yang melonjak dengan warna yang sama dengan gelombang cahaya. Kemudian diinstruksikan, coba lagi dengan 7 poin. Xiao Shan membungkam mulutnya, dan kemudian meninju lagi. Dia bisa tak terlihat lagi oleh gelombang cahaya dari permukaan batu kristal. Xiao Yan Jianmei memprovokasi, blow pukulan penuh. Di bawah pukulan Xiao Xiao, batu kristal besar itu akhirnya bergetar sedikit. Tapi itu hanya sedikit bergetar. Saya tidak percaya memecahkan batu yang rusak ini. Kata-kata jatuh. Bayangan binatang di balik pertempuran Xiao muncul, tubuh ditutupi dengan baju besi emas, semangat juang emas melonjak pada tinju kemarahan, kaki Xiao Xiao membanting. Tinju kanan menggedor batu kristal dengan kekuatan besar lulus. Boom! Kali ini, gelombang kuning seperti air pucat di permukaan batu kristal baru saja berdesir dan tersebar oleh kekuatan besar Xiao Shan, dan batu kristal mulai bergetar. Harapan! Semua orang sangat gembira,
dan segera terkejut, dan melihat cahaya kuning menyala di permukaan batu kristal, menelan roh pendendam kuning keemasan, dan menyerapnya ke dalam aliran udara kuning muda di intinya. Turun. Batu kristal ini sebenarnya menyerap energi pendendam untuk memperkuat dirinya sendiri. Semua orang terkejut, terutama dalam pertarungan teriakan, dan alisnya berubah menjadi kata cuan. Wajahnya yang memerah itu agak ungu. Pada saat ini, bola meringkuk di lengan King War, yang sedang minum obat. Tiba-tiba teringat sesuatu, Grumpy. King Mur dengan cepat berteriak dengan cemas, "Battle pertempuran kecil, kembali!" Tapi sudah terlambat. Bayangan kepalan kuning keemasan telah meluncur keluar dari batu kristal, menerbangkan Xiao Quan yang tiba-tiba menjerit selusin kaki. Batu kristal ini terlalu aneh. Tidak hanya bisa melahap semangat juang, tetapi juga dapat menggunakan semangat juang yang diserap untuk menyalin keterampilan bertarung penyerang untuk melawan penyerang. Ada darah di sudut mulut, menatap batu kristal, wajahnya luar biasa. Semua orang diam. Kekuatan serangan tidak cukup untuk menghancurkan batu kristal. Begitu kekuatan serangan mencapai tingkat yang dapat menghancurkan batu kristal, itu akan ditelan oleh roh juang. Dengan kata lain, semakin keras serangan, semakin kuat serangan balik, yang setara dengan penyerang yang menyerang dirinya sendiri. Bagaimana lagi? Xiao Yan memandang bola di lengan King War, berharap mendapatkan metode pemecahan dari bola. Lihatlah Xiao Yan, dan lihat King War dengan tatapan memohon. Bola terlihat sangat malu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, masih menggelengkan kepalanya dengan kuat. Apakah kita akan merindukan rumah Kaisar Jiuxing kuno? Mereka menghela nafas frustrasi. Mungkin. Xiao Yan menatap batu kristal dan berkata, "Sejak pejuang bintang 9 meninggalkan pusat pintu masuk ini, pasti ada cara untuk memecahkannya. Tetapi kami belum menemukan titik kunci untuk saat ini." Hening untuk sementara waktu, Xiao Yan melanjutkan, "Like sepertinya tidak ada kelemahan dalam merebut sisi lain untuk saling mengekang kekayaan. Tetapi saya tidak percaya itu begitu sempurna. Setelah kita mengetahui kelemahannya, kita tentu bisa menghancurkannya."